Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah Odeng Misteri dimanapun kalian berada, kali ini Odeng Misteri membagikan satu kisah mistis yang terjadi di alam nyata, yang mana kisah mistis ini terjadi di daerah Jakarta. Semoga apa yang dikisahkan dalam kisah ini menjadikan satu pelajaran bagi kita supaya selalu berhati-hati dan selalu berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu dilindungi oleh gangguan-gangguan makhluk halus. Karena kita hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan makhluk halus. Kisah misteri ini berjudul Teror Mistis Rumah Kontrakan Angker di Jakarta. Kisah mistis kali ini tentang teror rumah di kontrakan. Kisah horor rumah kontrakan ini berasal dari kisah nyata seorang bernama Reno. Cerita mistis berdasarkan penuturan yang dilansir dari kanal YouTube Fakta Sejarah pada 16 Oktober 2022. Cerita horor ini bermula pada pertengahan tahun 2019. Kala itu, Reno menikah bersama seorang perempuan yang memiliki kemampuan indigo atau kemampuan melihat makhluk halus atau indra keenam. Istrinya yang bernama Mila, sejak dari kecil dia bisa melihat sosok makhluk halus tak kasat mata. Bahkan sampai saat ini, meskipun dia sudah menikah dengan Reno, dia masih melihat hal-hal gaib tersebut dan selalu menerima cerita mistis dalam hidupnya. Banyak beranggapan bahwa Mila mendapat titisan dari buyutnya dahulu. Sebelumnya, Reno bekerja di salah satu vendor bengkel motor resmi di Jawa Timur. Tapi karena suatu alasan tertentu, Reno harus memutuskan resign pada 30 Desember 2019 dan menerima lowongan pekerjaan dari teman lamanya yang ada di Jakarta. Kedua pasangan suami istri tersebut segera pergi ke stasiun dengan jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket, yaitu pada pukul 15 WIB. Hari sudah sore, Reno dan Mila sudah berada di stasiun kereta api. Tepat pukul 15 WIB, mereka pun masuk ke gerbong kereta dan duduk di tempat duduk yang sesuai dengan tiket yang sudah dipesan di aplikasi. Pada saat keberangkatan, Reno tidak sengaja melihat ke arah luar jendela gerbong dan tersentak kaget melihat sosok berjubah hitam misterius yang melambaikan tangannya ke arah kereta, lalu menghilang. Singkatnya, mereka telah tiba di Jakarta pada pukul 4 pagi. Reno dan istri langsung pergi ke kontrakan barunya yang sudah dipesankan oleh temannya dengan pergi menggunakan aplikasi mobile online. Saat berjalan, anehnya Reno baru menyadari bahwa sopir itu sesekali melirik dari kaca spion tengah dan bertanya, "Dari manakah kalian?" Reno yang sudah kelelahan tidak menggubris pertanyaan dari sopir tersebut, menyandarkan kepalanya. Anehnya, mobil itu seperti sengaja dimainkan karena jalannya bergoyang seperti sengaja memainkan gas dan remnya. Reno yang sedikit mual ingin muntah itu pun menjawab, "Iya Pak, kami dari Jawa." Akhirnya, mobil online itu pun kembali stabil. Karena merasa aneh dengan perilaku sopir mobil online itu, Reno pun kembali mengecek alamat yang akan dia tuju dari aplikasi Google Maps, dan yang mereka tumpangi menyimpang dari jalur yang tidak sesuai aplikasi. Reno pun bertanya kepada Pak sopir, "Loh Pak, ini harusnya lurus," ucap Reno dengan sedikit ngotot. Sopir itu balas ngotot dan menjawab, "Diam, saya cari jalan tikus biar cepat sampai." Reno pun hanya diam sambil melihat aplikasi map. Sedangkan istrinya dari tadi sudah merasa ketakutan karena takut ada hal yang terjadi di dalam mobil ini. Sampai akhirnya setelah melalui jalan itu aplikasi kembali menunjukkan jalur yang benar. Reno akhirnya merasa lega.
Setelah sampai di alamat yang sesuai, Reno yang hendak mengeluarkan beberapa uang tunai dan memberikan kepada sopirnya itu pun teramat kaget melihat kondisi wajah sopir itu yang menyeramkan. Sopir itu memiliki wajah yang sedikit hancur dengan leher yang memiliki luka lebam, juga dengan kondisi tangan melepuh seperti terkena cairan air keras. Tidak hanya itu, sopir itu juga melotot dan berkata dengan lantang, "Cepat keluar!" Reno dan istrinya berteriak ketakutan dan langsung keluar dari mobil dan berlari menuju kontrakan barunya. Terlihat gerbang dari kayu yang bertulis kontrakan mawar. Reno pun berteriak memanggil-manggil temannya, tapi nihil, tidak ada jawaban. Reno masih berusaha dengan menelpon temannya, pun sama, tidak ada jawaban. Reno dan istrinya hanya masih bisa berdiri dan menunggu sambil menatap beberapa rumah yang berhimpitan di depan itu. Reno pun melirik ke sana kemari sambil melihat siapa tahu ada yang bisa menolongnya. Dan itu pun tidak ada yang bisa menolong. Sampai akhirnya Reno melihat ada pos kambing tanpa penerangan. Mereka pun segera menuju ke sana. Namun, tiba-tiba tempat itu seperti sudah tidak digunakan lagi. Dengan kondisi yang kotor dan berantakan, bahkan tiang yang terbuat dari kayunya pun sudah hampir habis dimakan rayap. Tidak mempedulikan itu semua, dia dan istrinya duduk di pos tersebut. Tapi istrinya berkata, "Mas, aku takut." Reno hanya bisa menjawab menenangkan kalau istrinya akan baik-baik saja dan tidak usah takut. Belum lama mereka mencoba mendiamkan mati. Istrinya tiba-tiba berteriak dan berkata, ada sesuatu yang merayap di kakinya. Reno pun bergegas memeriksa dengan senter HP dan ternyata memang ada kelabang yang merayap di kaki istrinya. Saat Reno bergegas untuk menghilangkan kelabang tersebut, malah naasnya bertambah semakin banyak. Istrinya yang ketakutan berteriak dan langsung lompat-lompatan menjauh dari tempat itu. Akhirnya Reno dan Mila kembali ke gerbang kontrakan yang tertutup tadi dan jatuh tertidur di sana sampai tidak sadar waktu sudah pagi. Saat pagi, ada seseorang yang membangunkan mereka dan ternyata itu adalah Rama, teman Reno. Rama pun bertanya kenapa mereka tidur di gerbang. Reno yang melihat Rama langsung tersentak berdiri dan berkata kasar, "Kamu tidak bisa dihubungi sama sekali," kata Reno. Rama hanya bisa terus-terusan mengucapkan kata maaf dengan berbagai alasan. Memang begitu sikap Rama dari dulu, munafik, bahkan dia tidak memiliki teman maupun sahabat. Reno dan istrinya diantar masuk ke halaman yang luas dari kontrakan yang sudah ia pesan melalui Rama. Kontrakan ini memiliki lahan yang luas hingga ada 10 kontrakan yang berdiri dari 3 petak dengan kondisi yang masing-masing sudah memiliki gazebo dan tembok yang tinggi. Reno kembali menceritakan semua kejadian yang sudah dialami, namun Rama tidak mempercayainya. Rama pun mengatakan, "Omong kosong, tidak mungkin ada hantu seperti itu di kota besar ini. Mungkin saja karena kondisi fisik sopir memang seperti itu." Reno pun mengangguk dan berkata mungkin iya, masuk akal. Tapi dia menceritakan juga tentang pos kambing yang banyak kelabang itu. Rama pun terhentak heran. Tidak ada pos kambing di sini. Aku sudah 2 tahun di kota ini. Mungkin kamu hanya kelelahan dari perjalanan, kata Rama. Namun Reno merasa kejanggalan ini sangat terasa aneh. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Reno masih berjalan ke kontrakannya dan melihat kalau kontrakan dia berada di ujung dan berhadapan dengan sebuah gudang yang berantakan karena kondisinya yang banyak barang. Reno pun berkata, "Ram, masa aku ditempatkan dengan kondisi yang kayak gini? Kontrakan aku di depan itu, apa tidak ada lagi yang lain?" Rama tertawa mengejek. "Apa? Kamu takut? Kontrakan di sini semuanya sudah penuh. Apalagi mencari kontrakan lain di kota besar kayak gini pun sudah cukup sulit. Sudahlah, kamu di sini saja." Reno pun tidak kembali menjawab dan hanya mengiyakan perkataan Rama. Kontrakan Rama pun tepat berada di samping Reno dan mereka kembali masuk ke kontrakannya masing-masing. Reno dan Mila yang sudah masuk ke kontrakan itu pun beristirahat. Reno menyuruh Mila untuk segera mandi saja dan beristirahat. Mila pun mengangguk dan masuk ke kamar mandi. Belum lama Mila di kamar mandi.
Reno mendengar teriakan Mila dan segera menyusul ke kamar mandi. Ternyata ada kelabang besar yang menggigit kaki istrinya. Ukurannya lebih besar daripada yang semalam dia lihat di pos kambing. Reno langsung memukul kelabang itu dan akhirnya mati. Mila yang ketakutan dan langsung keluar dari kamar mandi itu pun tiba-tiba berkata dengan nada yang sedikit ketakutan, "Mas, apa mungkin ini bertanda?" Reno tahu istrinya sangat ketakutan, apalagi setelah melewati beberapa kejadian angker yang sudah mereka alami. "Tidak ada apa-apa, jangan berpikir hal yang buruk," kata Reno menenangkan. Padahal sebenarnya Reno juga merasakan kejanggalan-kejanggalan yang aneh saat mereka kesini. "Betul mas, bahkan tadi saat aku mandi aku pun mencium bau anyir. Aku merasa seperti lagi diperhatikan. Mungkin karena bau dari kebun belakang pun orang masuk ke sela-sela jendela kamar mandi." Reno sudah memastikan tidak ada keanehan dari lingkungan tersebut. Keesokan harinya, hari pertama Reno bekerja, dia berangkat menuju kantor barunya bersama Rama. Dia pun pamit kepada istrinya untuk berjaga-jaga. Dia bilang ke Mila kalau saja dia takut, nyalakan saja lampu seluruh rumah. Reno pun bergegas duduk di jok belakang motor Rama. Saat di perjalanan keluar gerbang, dia kembali memastikan pos kambing yang sebelumnya, dan ternyata tempat itu tidak ada pos kambing. Semuanya sudah berubah menjadi material batu. Rama bergeming aneh namun tetap menuju ke kantor. Pada saat di kantor, kerjaan begitu banyak sampai dia harus langsung lembur. Dia pun khawatir kepada Mila, istrinya, dan mencoba menanyakan kabar melalui WhatsApp chatting bagaimana keadaan dia di rumah. Reno lega, ternyata istrinya baik-baik saja di kontrakan itu. Pada saat malam, Reno kembali chat dengan istrinya karena dia pulang larut malam sekitar jam 12 malam. Saat di perjalanan, dia menatap HP, keheranan karena Reno yang sudah sampai di depan rumah mengetuk pintu 3 kali dan memanggil nama istrinya, tapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya istrinya membukakan pintu dan berteriak kaget, "Astagfirullahaladzim, kamu siapa?" Reno tersentak kaget. "Mila, kamu kenapa?" "Ini aku suami kamu," sambil memperlihatkan semua bukti kalau dia adalah suaminya dengan menunjukkan isi chat WhatsApp kalau dia pun akan pulang malam. Mila kaget. "Lalu Ii itu tadi siapa mas?" Mila yang terbata-bata menjawab, "Ada kamu yang masuk tadi langsung ke kamar mandi," ucap Mila dengan wajah yang pias karena ketakutan. Reno dan Mila langsung bergegas melihat kamar mandi. Sampai menunggu pintu itu terbuka, ternyata tidak ada siapapun di sana. Lalu itu siapa? Keesokan harinya, Reno kembali bekerja seperti biasa. Saat perjalanan, dia bertanya kepada Rama mengenai kejanggalan di kontrakan itu. Rama seperti tidak peduli dengan cerita Reno. Dia hanya berkata itu hanya perkenalan saja. Beruntungnya kerjaan di kantor hari ini cepat selesai sampai sore hari. Jadi Reno bisa langsung pulang dan menemani Mila sejak sore. Tidak ada apa-apa yang terjadi hingga malam jam 9. Saat Reno dan Mila hendak terlelap, tiba-tiba ada yang melempar batu yang membuat kaca jendela mereka pecah. Saat hendak melihat ke arah jendela, tiba-tiba lampu di rumah semuanya padam. Reno melihat ke arah jendela, ada sosok wanita berpakaian batik Belanda dengan sosok wajah yang memprihatinkan sedang berdiri di hadapan kontrakan. Dengan kedua sosok itu terus menggedor jendela kaca rumah. Mila pun sontak ketakutan. Dia terbangun mencari sosok Reno. Reno kembali menyalakan lampu rumah dengan MCB karena dia melihat kalau kontrakan yang lain masih tetap menyala. Lantas Reno menceritakan kejadian itu kepada Mila untuk lebih waspada. Keesokan harinya, saat berpulang dari tempat kerja, Mila menceritakan kepada Reno saat dirinya berjalan untuk belanja sayur. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dari salah satu penghuni rumah berkata kalau rumah yang Mila tempati itu adalah awalnya gudang dan sudah lama tidak dihuni oleh manusia. Ibu itu berkata kepada Mila untuk hati-hati apalagi pada saat Mila sedang sendirian di rumah. Mila yang mendengar itu pun langsung mendadak ingin pindah. Keesokan harinya, Reno menceritakan ke Rama untuk sekedar bisa membantunya mencarikan tempat lain. Dan Rama yang tetap seolah tidak memperdulikan hanya berkata, "Tunggu sajalah 1 bulan lagi sampai masa kontrakan itu habis."
Reno yang tetap ingin pindah pun bergegas ke rumah pemilik kontrakan yang bertanya mengenai kebenaran bahwa kontrakan itu dulunya gudang yang tidak berpenghuni. Ibu kontrakan itu pun tidak bisa menghela lagi dan mengatakan bahwa dia pun yang meminta Rama mencarikan penghuni baru kontrakan itu. Reno pun baru tahu ternyata Rama selama ini mengetahui kabar itu dan sengaja melakukan semata-mata agar dia juga mendapatkan komisi dari ibu pemilik rumah kontrakan itu. Reno yang tidak terima langsung kembali ke kontrakannya dan bergegas memasukkan barang-barangnya ke koper bersama istrinya dan memutuskan untuk resign dari kantor. Reno dan istrinya kembali pulang ke kampung halaman mereka di Jawa Timur. Reno juga tidak menghiraukan telepon dari Rama karena kali ini dia sudah benar-benar kecewa dan tidak terima. Saat pulang menuju stasiun dan turun dari gerbong kereta, kali ini tidak hanya Reno yang kembali melihat sosok berjubah hitam itu, melainkan juga Mila. Sosok itu kali ini terlihat seperti menyambut kembali kedatangan mereka. Mereka yang melihatnya langsung berteriak dan kemudian berlari-lari sosok menyeramkan tersebut. Sumber dari kanal YouTube Fakta Sejarah. Demikian cerita kisah nyata yang terjadi di Jakarta tentang kontrakan yang mana mempunyai interaksi dari makhluk gaib, dan yang pastinya pelajaran bagi kita ketika kita memasuki tempat yang baru yang tidak pernah kita masuki, apalagi ketika tempat yang sudah lama tidak ditempati oleh manusia, maka berikanlah amalan-amalan agama di dalamnya supaya kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan jin dan syaitan. Dan yang pastinya sandarkan diri kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu diberikan keselamatan. Baik sahabat Odeng Misteri, demikian kisah yang kami ceritakan. Nantikan kisah-kisah mistis selanjutnya dan akan ditayangkan di setiap malam Jumat. Dan yang pastinya di minggu depan Odeng Misteri akan membagikan kisah yang fenomenal, yaitu tentang kota gaib Serajana. Terima kasih menonton dan mendengarkan kisah yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.